April 1945, akhir-akhir Perang Dunia Kedua, di mana pihak Nazi Jerman sudah diambang gulung tikar. Sebuah aktivitas masih terjadi di daerah tambang garam, pedesaan Altausi, wilayah Austria. Mereka sedang mengamankan koleksi barang-barang seni, karya seniman-seniman besar Eropa yang menjadi koleksi Hitler. Patung karya Michelangelo serta lukisan-lukisan Rembrandt dan Leonardo da Vinci yang nilainya tak terhingga menjadi salah satunya. Di dalam tunnel dari tambang garam itu didirikan sebuah ruangan khusus sebagai tempat penyimpanan dan maintenance dari benda-benda ini. Kegiatan restorasi benda-benda seni tersebut sengaja dilakukan di dalam tambang garam agar bisa bebas dari kelembaban. Kumpulan benda karya seni ini nantinya dicanangkan Hitler akan menjadi pengisi Museum Führer yang akan didirikan di kota Linz di wilayah tersebut. Namun bagi warga lokal, pekerjaan itu dirasa sangat tak berguna. Orang masih sibuk perang, mereka malah sibuk ngurus lukisan. Karl melampiaskan kekesalannya dengan ngumpat-ngumpat. Ia pun pada akhirnya harus menerima hukuman akan dikirim ke medan tempur. Sore harinya, seorang warga desa datang ke desa Altausi dan ngasih sogokan kepada seseorang agar Karl, si pemuda tadi, dibantu lolos dari kereta api yang akan membawanya ke kota Berlin. Pertemuan itu keburu kena gap tentara Nazi. Franz, seorang tadi, masih berhasil lolos dan tiba di rumah adik iparnya yang bernama Sepp Rottenbacher. Meskipun masih selamat, ia harus terkena luka serempetan peluru. Kang Asep lalu mengantar kakak iparnya ini menuju rumahnya di desa sebelah. Berbeda dengan Franz dan istrinya yang bernama Elsa, Kang Asep tidak begitu support terhadap kegiatan mereka yang sering membantu para pemberontak. Kang Asep malah khawatir karena rumah kakak iparnya ini sudah dicap sebagai sarang kaum gerilya. Namun pasangan Mitter Jaeger nggak peduli, mereka lebih memilih untuk tetap membantu para pejuang meskipun cuma sekedar mengantar paket makanan. Elsa bahkan mengecam Kang Asep yang ia nilai terlalu pengecut. Semenjak ditinggal istri yang tewas dibunuh orang Jerman, Mamang Asep ini memang kehilangan segalanya, gairah hidup serta semangat melakukan perlawanan. Penguasa dari daerah itu adalah perwakilan Nazi yang berpaham nasional sosialis, seseorang yang bernama August E. Gruber. Menghadapi fakta bahwa pihak sekutu makin mendekat, orang ini ternyata punya rencana sendiri, yaitu untuk menghancurkan Bukit Altausi beserta dengan isinya, kumpulan benda-benda seni yang sedang diinventarisir oleh orangnya Hitler di lokasi itu. Daripada harus jatuh ke pihak sekutu, E. Gruber lebih memilih agar karya-karya maha penting itu sekalian hancur beserta gunung-gunungnya. Esok harinya, seperti yang dijadwalkan, Karl dikirim via kereta api umum untuk dibawa menuju kota Berlin. Beberapa meter di luar stasiun, ada seorang wanita yang kasih kabar bahwa Karl sudah ditunggui di lokasi sebelum lorong. Beberapa waktu kereta api ini jalan, Karl lalu keluar dan menemukan orang yang dimaksud. Pesepeda motor itu segera menyuruhnya agar loncat dari kereta. Karl mengikuti perintahnya dan loloslah ia dengan diangkut oleh anggota pemberontak tadi. Karl lalu dibawa ke puncak gunung Altausi, di mana di sana para pemberontak ini membuat base camp-nya. Ia sengaja diselamatkan karena warga desa tidak lagi menghendaki ada anggotanya yang harus gugur di medan perang. Mereka pun tidak berniat untuk melakukan pergerakan macam-macam agar warga desa tidak terimbas oleh tindakan mereka. Hari itu Mr. E. Gruber akhirnya mendapatkan 2 tambahan bom rudalnya. Hari itu pula rumah keluarga Mitter Jaeger kedatangan Schäfer, sang anggota Gestapo, beserta dengan para anggotanya. Schäfer menanyakan perihal poster propaganda kaum pemberontak yang baru ia temukan serta kiriman daging bagi mereka. Franz, yang tukang sepatu itu, menyangkal telah membuatnya. Dia ini cuma lulusan TK, jadi belum fasih baca tulis. Schäfer lalu minta petunjuk tentang Gerhard, sang tukang daging. Ia minta diantar Franz untuk mendatangi orang tersebut.
Franz lalu dibawa menuju desa sebelah di mana di sana ia akan bersikap seperti datang sendiri sementara orang Gestapo membuntuti dari belakang. Jalan menuju toko daging, Franz sempat terlihat oleh Kang Asep yang lagi nangkring di depan rumah. Si Om ini lalu masuk dan melakukan semua perintah orang Gestapo untuk memintakan daging bagi para pemberontak. Gerard langsung menolaknya mentah-mentah dengan alasan takut ketahuan orang Gestapo. Orang Gestapo yang membuntuti mendengar ucapannya dari belakang. Ia pun kasih kode clear kepada atasannya. Franz lalu disuruh untuk pulang sendiri. Gerard ini rupanya sudah mengerti dengan nada bicara Franz tadi, padahal dia ini memang beneran pemasok daging buat para pemberontak. Desa kecil yang sejuk dan memiliki pemandangan indah ini bagi para komandan Nazi adalah tempat yang cocok untuk menyimpan gundik. Dari sekian gundik, salah seorangnya adalah Tante Eva, seorang mbak yang bohai dan cantik jelita bagaikan Malena. Tante Eva sering meminta pasokan susu kepada Kang Asep, sang pegawai tambang garam. Mang-mang ini memang punya beberapa sapi piaraan. Hari itu ia pun pergi mengantarkan susu ke rumah Teh Eva. Mampir ke rumah tante simpanan yang lagi ditinggal dinas ini, Kang Asep malah sekalian ia goda. Meskipun cuma seorang pria desa, tapi tampang Mamang Asep ini lumayan ganteng punya. Tante Eva ingin mengajaknya jika suatu waktu mereka harus kabur dari desanya. Pagi itu pasangan Mitterjäger mendengar berita di radio pasukan Nazi mengalami kekalahan besar di kota Vienna. Komandan-komandannya sudah kabur dari kota itu yang sekarang sudah diduduki oleh pasukan Stalin. Pasangan Mitterjäger sangat optimis bahwa perang akan segera berakhir. Datang kemudian Kang Asep yang baru pulang mengantar susu. Ia memberikan jatah sisa susu yang sebagian ia kasih kepada Tante Eva. Elsa nggak terima melihat Kang Asep masih mensupport gundik piaraan orang Jerman itu. Ia pun kasih nyinyiran kepada adik iparnya ini yang masih mau dimanfaatkan oleh Tante Girang itu. Franz berusaha menengahi, namun ia tetap mengajak Kang Asep untuk mau gabung dengan mereka. Pihak Jerman semakin melemah, kini sudah saatnya bagi mereka untuk angkat senjata. Kang Asep masih kekeh dengan pendiriannya, ia tidak mau cari gara-gara. Hari itu Mr. A. Gruber sudah mengirim pasukannya ke desa Altausi dengan semua bom rudal yang ia perlukan. Sementara itu di dalam tunnel gunung tersebut, orang-orangnya Hitler masih sibuk dengan kegiatan restorasi. Seseorang tiba-tiba datang dan memanggil Kang Asep yang lagi sibuk dengan pekerjaannya. Orang ini bilang bahwa Komandan Kaltenbrunner sudah kembali dan ia meminta agar Kang Asep turun melakukan pendampingan dalam hal memancing ikan. Pak Komandan sudah menunggunya di tepi danau. Kang Asep lalu diantar oleh orang tersebut menuju danau Altausi. Sepanjang jalan, orang Nazi yang kadung percaya kepada Kang Asep ini lalu cerita tentang kelakuan pasangan Mitterjäger yang sering membantu pihak pemberontak. Sekarang ini, ia hendak segera diinterogasi berkaitan dengan pengiriman senjata. Kang Asep mencium aroma bahaya, ia pun lalu minta berhenti di depan rumah teman kerja. Meskipun berbeda sikap, namun Kang Asep masih tetap care terhadap saudaranya. Dengan alasan hendak memberitahu soal trouble di tambang garam, Kang Asep pun turun untuk menemui Johann, ayahnya Karl. Namun karena orangnya nggak ada, ia pun lalu titip pesan kepada Bocil, adiknya Karl. Bocil ini ia suruh agar lari ke rumah Franz si tukang bakiak untuk menyampaikan pesan bahwa perang belum usai dan agar Franz segera kabur ke pegunungan. Sementara sang bocil pergi, Kang Asep balik ke dalam mobil. Di pesisir danau, si komandan itu sudah menunggu. Mr. Kaltenbrunner ini adalah komandan Nazi. Dengan ditemani oleh beberapa ajudannya, Pak Komandan ingin santai sejenak nyari angin di tengah danau. Si bocil sendiri saat itu sudah sampai di rumah Mitterjäger. Lothar menyampaikan pesan yang tadi telah dititipkan oleh Kang Asep. Mendengar pesan itu, Franz langsung bersiaga. Ia pun langsung berkemas-kemas. Sempat ragu karena Elsa belum pulang, Franz memutuskan untuk pergi sendiri. Beberapa waktu kemudian ketika Kang Asep menghampiri rumah mereka, dari kejauhan ia sudah melihat Elsa sedang ditanyai perihal keberadaan suaminya.
Pihak Gestapo tidak berhasil menangkapnya dan Elsa pun tidak mengetahui kemana orang itu pergi. Untuk kesekian kali dalam penggerebekan rumah Mr. Jaeger, orang-orang Nazi ini harus kembali gigit jari. Orangnya sendiri pada malam harinya masih mendaki gunung untuk merapat ke base camp para pemberontak. Franz berhasil tiba di lokasi tanpa hadangan. Pagi itu para pegawai di tambang garam disibukkan dengan kedatangan rombongan pengirim kargo dari kota Linz. Petugas membawa barang tidak memberitahu barang apa yang ada di dalam peti, namun mereka meminta agar peti-peti itu dimasukkan ke dalam tunnel. Direktur Waldstadter yang bertanggung jawab terhadap proyek restorasi diminta menerima barang-barang itu atas permintaan dari Komandan Gruber. Ia pun dengan terpaksa menerimanya meskipun Pak Direktur terlihat sangat keberatan. Johann lalu teringat ucapan Gruber pada sebuah kesempatan yang mana menyatakan bahwa ia lebih memilih melempar granat ke dalam tambang daripada sumber garam mereka ini dikuasai pihak Soviet. Kemungkinan itu lalu terlintas bahwa isi dari peti-peti itu adalah sejumlah bom. Gruber dikenal pula tidak peduli dengan urusan seni. Hal tersebut membuat Johann jadi risau gimana urusannya jika gunung desa mereka diratakan oleh orang lain. Ayahnya Karl ini mencoba mengetuk kepedulian dari Kang Asep terhadap kampung halaman, namun orang ini benar-benar kepala batu. Ia tidak mau dan tidak akan peduli dengan pendapat orang lain. Hari itu juga, Pak Direktur Museum langsung menghadap Komandan Gruber. Ia memperlihatkan surat perintah dari Berlin yang menyatakan bahwa blokade harus dilakukan terhadap akses masuk dari ruang penyimpanan karya seni. Gruber menyanggahnya karena surat itu tidak ditekan langsung oleh Hitler. Bagi dirinya, pilihan untuk menghancurkan gunung itu lebih sejalan dengan kemauan dari sang Führer, seperti yang telah dilakukan terhadap kota Rotterdam dan kota Praha. Meskipun sudah dijelaskan bahwa di dalam gunung tersebut sedang tersimpan warisan budaya benua Eropa, Gruber nggak mau tahu. Pokoknya peledakan harus tetap dilakukan. Orang ini memang tidak peduli dengan urusan seni. Pak Direktur lalu membahas tentang usaha untuk melindungi kumpulan karya-karya seni tersebut. Kini mereka malah memikirkan opsi untuk menunggu kedatangan pasukan sekutu agar bisa menghadang Gruber. Perbincangan mereka terdengar oleh Kang Asep dan juga Johann. Melihat reaksi dari Pak Direktur dan juga mandor kerja, Johann malah tambah yakin dengan kecurigaan tentang wacana peledakan gunung. Beda urusannya dengan pemerhati seni budaya, orang ini lebih concern dengan kelestarian desa tempat tinggalnya. Malam itu, Elsa yang merasa yakin bahwa Franz berada di puncak gunung, lalu mengirim surat dan menyuruh anaknya agar segera tidur. Setelah Leni masuk kamar, ia pun mengambil sejumlah bekal makanan yang ia taruh di bawah lantai. Setelah itu, emak-emak hamil ini segera pergi berangkat menuju rumah gubuk di kaki gunung. Ia tidak sadar bahwa Leni sudah turun untuk mengikutinya. Tiba di gubuk, ia pun menaruh paket makanan itu pada sebuah tempat penyimpanan. Setelah sebentar beristirahat, ia pun lanjut pulang. Tidak lama kemudian, datanglah Karl yang ditugaskan untuk mengambil paket makanan itu. Saat sedang meloading bekal makanan tersebut, ia lalu terpergoki oleh seseorang. Bukan oleh anggota Nazi, namun ternyata Leni yang telah datang menyambutnya. Rupanya si Leni ini adalah pacarnya Karl. Setelah cukup untuk bertemu, Karl pun pamit dan menyuruh Leni pulang. Dalam keadaan hujan salju, Karl pun manjat gunung. Ia tidak khawatir meninggalkan jejak karena langsung tercover oleh salju yang sedang turun. Sampai di base camp, ia pun menyetorkan semuanya, termasuk itu surat kiriman Elsa. Terdengar kemudian berita radio, pihak sekutu kembali menemukan sebuah kamp konsentrasi. Sebelum ditinggalkan oleh orang Jerman, semua penghuninya terlebih dahulu dipateni. Seorang anggota lalu tergerak untuk turun demi menyelamatkan penghuni kamp konsentrasi Ebensee yang letaknya nggak jauh dari mereka. Franz mendukung rencana itu, apalagi karena ia punya akses terhadap senjata. Ia bahkan siap turun malam itu juga. Tengah malam orang ini sudah tiba di dalam kamarnya. Alasan Franz ingin turun malam itu juga rupanya bukan semata soal bawa senjata, namun karena kangen kepada istri. Surat Elsa tadi membuatnya ingin segera turun malam itu juga.
Ia sudah menyiapkan senjata yang hendak dibawanya dan sekarang giliran mencuci senjata pribadinya. Franz ingin lepas kangen semalaman dan baru akan kabur ketika fajar tiba. Belum sempat mereka ngapa-ngapain, suara derap langkah sudah terdengar di luaran. Orang-orang itu adalah pihak Gestapo yang telah mengintai jejak Leni tadi. Kini mereka langsung menebrak masuk dan tidak mempedulikan keterangan Elsa. Franz terpantau dari jendela kamar dan ia pun langsung diserang dengan tembakan. Tukang sepatu dari desa Altausi ini pun tewas seketika. Elsa tidak bisa bertindak apa-apa ketika suaminya harus jadi korban kekejaman prajurit Jerman. Pun ketika prajurit Jerman itu menyeret mayat mendiang suaminya ke hadapan. Ketika orang-orang Gestapo ini balik masuk untuk menggeledah isi rumah, ia pun cuma bisa pasrah. Prajurit Jerman lalu menemukan lokasi penyimpanan suplai makanan di bawah papan lantai, namun saat itu kondisinya sudah dalam keadaan kosong. Tidak menemukan bukti lain untuk menyeret Elsa, prajurit Jerman lalu cabut dengan membawa mayat Franz. Leni rupanya tadi gercep langsung membuang stok makanan itu keluar dari jendela. Pagi hari setelah terbitnya matahari, Bumil ini langsung jalan untuk mendatangi desa Altausi. Di sana ia melihat mayat mendiang suami masih ditaruh di atas jeep layaknya barang afkiran. Elsa lalu mendatangi adiknya untuk mengabarkan kematian Franz, teman baik sekaligus kakak iparnya. Setelah sekian purnama, akhirnya Kang Asep pun meluluh, ia mulai mau merasa peduli. Kang Asep lalu mendatangi lokasi tergeletaknya mayat itu seiring dengan kedatangan warga desa yang juga sama-sama peduli. Tidak layak jika warga mereka sendiri dibiarkan mati sedemikian rupa tanpa mendapatkan prosesi pemakaman yang manusiawi. Beberapa waktu kemudian, pada tanggal 7 April 1945, negara Austria mendeklarasikan kemerdekaannya. Hitler dan armadanya di kota Berlin sudah bonyok, Austria tidak lagi jadi prioritas untuk dipertahankan. Kabar itu sampai ke semua pihak warga Austria, kaum pemberontak, dan juga kepada komandan-komandan Nazi yang masih bercokol di negara itu. Mendengar kabar tersebut, Gruber langsung menelepon Waldstadter di desa Altausi menanyakan perkembangan proses dari peledakan. Mendengar bahwa Pak Direktur sama sekali belum melakukan apapun, Gruber langsung murka. Ia pun memutuskan untuk mengirim skuad perakit bom sendiri dari kota Linz. Pak Direktur yang sangat menentang peledakan ini langsung kasih perintah agar sang mandor memimpin proses pemindahan peti-peti tersebut. Waldstadter tidak peduli kalau nantinya ia akan dihukum mati. Namun ternyata orang itu tidak patuh kepada perintahnya. Pak Mandor malah lapor kepada Gruber. Beberapa waktu kemudian, saat Pak Direktur lagi sibuk memindahkan koleksi lukisan, ajudan Gruber datang dengan pasukannya. Sang ajudan telah dikirim untuk mengawal peti-peti agar tetap berada di dalam tunnel. Pak Direktur yang berlindung di bawah perintah pihak Berlin tidak ia pedulikan. Pak Kumis malah ia ancam untuk ditembak mati. Para pegawai yang masih belum ngeh dengan pertikaian itu akhirnya mulai penasaran. Jangan-jangan ada sesuatu di balik peti-peti tersebut. Kang Asep lalu mengusulkan agar nanti malam mereka masuk untuk memeriksa peti-peti itu. Sebagai tenaga ahli perairan di lokasi tersebut, ia punya akses masuk kapanpun ia mau. Malamnya di saat pasukan ajudan Gruber sudah beristirahat, Kang Asep dengan ditemani oleh Johan lalu balik ke lokasi tunnel. Dengan alasan ingin mencek level ketinggian air, Kang Asep minta diizinkan untuk masuk. Penjaga dari pihak Nazi setempat membiarkan sang tenaga ahli perairan untuk melakukan tugasnya. Kedua orang ini pun lalu masuk untuk memeriksa peti-peti itu. Namun, peti-peti tersebut rupanya sudah dipindah dari tempat asalnya. Mereka pun harus berkeliling ke seluruh bagian tunnel untuk mencari keberadaan barang-barang itu. Barang misterius itu lalu mereka temukan di ruang penyimpanan belakang altar penyembahan. Langsung saja mereka membongkar salah satunya. Kagetlah mereka ketika keduanya melihat isian dari peti tersebut yang mana berisi rudal Amerika yang jatuh dan gagal meledak. Gruber hendak meledakkan gunung itu dengan menaruh tuduhan pada pihak Amerika bahwa merekalah yang telah menghancurkan karya-karya seni yang sangat bersejarah.
Kang Asep lalu mencurhatkan urusan ini kepada kakaknya. Kini pilihan mereka hanya satu, yaitu untuk melawan pihak A. Gruber demi mempertahankan desa mereka sendiri serta menyelamatkan para warga yang lagi ngumpet di puncak gunung. Elsa akan turun sendiri untuk menyampaikan sinyal perang kepada mereka. Esok paginya, para pegawai tambang langsung menggeruduk masuk ke kantor Pak Direktor. Mereka meminta kejelasan tentang rencana yang akan dilakukan. Kali ini Pak Mandor tidak lagi mereka hiraukan. Mr. Waldstatter mengkonfirmasi bahwa peledakan akan dilakukan terhadap gunung. Rencananya eksekusi itu akan dilakukan esok pagi sembari menunggu kehadiran tim perakit bom dari kota Linz. Satu-satunya cara yang harus dilakukan untuk menggagalkan rencana itu adalah dengan membawa keluar peti-peti tersebut. Untuk mengeluarkan peti-peti itu, mereka harus berhadapan dengan para penjaga. Para pegawai lalu memikirkan cara untuk bisa melakukannya. Orang-orang mulai panik saling berdebat, sementara Kang Asep tetap berdiam diri dan berpikir keras. Akhirnya ia pun menemukan sebuah kemungkinan. Hanya satu orang di area mereka yang bisa menahan A. Gruber. Orangnya adalah Carlton Brunner yang mana merupakan kepala SS di Altausi. Namun demikian, warga desa seperti dirinya tidak bisa begitu saja menemui orang tersebut, maka dari itu ia pun meminta bantuan kepada Tante Eva. Berkat pasukan susu yang rutin ia kirim, Kang Asep bisa mendapatkan simpati dari sang tante yang langsung mengantarnya menuju rumah yang bersangkutan. Dengan bantuan dari Tante Eva, Kang Asep diberikan clearance untuk bisa masuk menemui Pak Komandan. Menghadap Carlton Brunner, Kang Asep mengemukakan maksud dan tujuan serta jenis bantuan yang ia kehendaki dari yang bersangkutan. Carlton Brunner, meskipun ia sering diantar mancing, namun tidak begitu saja mau memberikan bantuan. Ia ingin punya alasan mengapa ia harus membantu warga. Orang ini ogah membantu, Kang Asep ia suruh untuk langsung menghadap A. Gruber. Kesulitan untuk bisa meyakinkannya, Kang Asep lalu muncul dengan sebuah kartu as. Ia menjanjikan bantuan bagi mereka untuk bersembunyi di dalam hutan jika nanti pihak Amerika datang ke kota itu. Para warga yang doyan berburu tahu semua lokasi gubuk yang ada di dalam hutan. Carlton Brunner mulai ngiler mendapatkan penawaran demikian. Ia pun langsung menelpon A. Gruber. Namun karena A. Gruber nggak bisa dihubungi, ia pun langsung kasih izin kepada Kang Asep untuk mengeluarkan peti-peti tersebut. Jika penjaga menghadang, kasih tahu saja bahwa sniper SS bisa nembak lebih cepat ketimbang dari tank Jerman. Kang Asep langsung cabut dan balik menemui para pekerja. Langsung saja ia menyampaikan hasil pertemuannya barusan dengan Pak Komandan. Dengan modal perkakas-perkakas kerja, rombongan pekerja pimpinan Kang Asep yang kini sudah insyaf lalu mendatangi pintu menuju tunnel. Kepada para penjaga, Kang Asep menyampaikan permaksudan sekalian menyatakan bahwa mereka sudah ada izin dari Carlton Brunner. Orang itu lalu pergi menelpon atasannya untuk meminta konfirmasi. Tidak lama kemudian, ia pun sudah balik lalu kasih instruksi agar orang-orang ini dibiarkan masuk. Kaum para pekerja yang sebelumnya saling beda paham ini kini bergotong royong untuk menyingkirkan bencana dari desa mereka. Bobot dari masing-masing peti itu nggak kaleng-kaleng, mereka harus bekerja ekstra keras untuk mengeluarkannya. Kerja keras mereka dibarengi dengan usaha keras dari Elsa. Sang bumil ini dalam keadaan hamil tua tetap berusaha mencapai tujuan. Sore hari ia pun sudah ada di lereng gunung dan malamnya ia pun sudah tiba di base camp para pemberontak. Malam itu kantor dari tambang garam tersebut mendapatkan telepon dari A. Gruber. Kaget berat ia ketika mendengar bahwa peti-peti simpanannya sedang berusaha dikeluarkan oleh para warga. Sersan Ritik sang penjaga memintanya agar kontak langsung kepada Carlton Brunner. Nyambunglah akhirnya kedua komandan ini langsung komunikasi lewat telepon. Keduanya lalu bertengkar atas keputusan yang saling bertentangan. Carlton Brunner kasih alasan bahwa dialah komandan pengelola keamanan dari desa setempat, padahal alasannya agar ia bisa diselamatkan ke dalam hutan. Malam itu juga, ajudan A. Gruber langsung datang untuk menghalangi para pekerja. Kang Asep dan kawan-kawan yang melihatnya hanya datang sendiri, tidak menghiraukan ancamannya, apalagi setelah mereka melihat bahwa prajurit lain pun cuma diam saja.
Orang itu lalu berjanji akan balik lagi esok pagi dengan ancaman akan menggantung semuanya. Perkembangan yang terjadi di bawah coba diimbangi dengan pergerakan para pemberontak di puncak gunung. Dengan bekal pistol-pistol yang dibawakan Elsa, mereka pun langsung turun untuk mendukung aksi warga. Pagi harinya, Carlton Brunner, sang komandan, beserta dengan para stafnya sudah sibuk mengubur segala barbuk. Mereka sedang bersiap untuk kabur ke dalam hutan. Para istri simpanan harus rela ditinggal dan memasrahkan nasib mereka kepada kebaikan warga. Sementara itu di tambang garam, para pekerja akhirnya kelar juga meloding semua peti ke dalam satu buah truk. Mereka akan membuangnya jauh-jauh dari lokasi gunung. Saat itu, tiba-tiba terdengar deru kendaraan berat yang muncul dari kejauhan. Pasukan kiriman A. Gruber sudah hampir tiba, hendak bersiap melakukan peledakan. Truk pengangkut langsung disuruh agar segera kabur dan para pekerja lalu bersiap dengan segala perkakasnya. Sementara itu, Johan dan teman lain sibuk memasang peledak untuk menutup jalan menuju masuk tunnel. Para warga pimpinan Kang Asep jalan maju untuk menghadang kedatangan pasukan pembawa maut bagi desanya. Kini Kang Asep dan warga sudah rela memberikan jiwa raga untuk kampung halaman yang tercinta. Mereka tidak gentar menghadapi todongan senapan lawan. Saat kondisi kritis itu, datang kemudian serombongan pasukan pemberontak yang telah duluan mengokang senjata. Prajurit Nazi yang berada di bawah akhirnya tidak berkutik, mereka telah kalah satu langkah. Ledakan bom lalu terdengar dari belakang. Johan telah berhasil meledakkan akses masuk menuju tunnel. Otomatis peledakan gunung pun tidak akan bisa dilakukan. Desa Altausi dipastikan aman dari kehancuran, demikian juga dengan kumpulan karya seni yang merupakan heritage budaya dari bangsa Eropa. Esok harinya pasukan sekutu akhirnya tiba di desa Altausi. Setelah menyapu bersih kota Linz dari keberadaan pasukan Nazi, kini mereka pun hendak melakukan clearance terhadap desa ini. Penyambutan pasukan sekutu pun dilakukan dengan aman tentram. Tidak ada orang yang dikorbankan kepada sekutu, termasuk itu Tante Eva dan gundik lainnya. Kesibukan fokus pada proses inventarisir benda-benda bersejarah. Pak Direktur dan stafnya sibuk membela diri bahwa mereka hanyalah personel Nazi-Nazian. Mereka cuma penikmat seni saja. Sekitar 7.000-an benda yang berupa karya seni, buku, dan perhiasan hasil jarahan di seluruh negara jajahan Jerman telah berhasil diamankan. Hanya satu karya yang merupakan masterpiece seniman Belgia, yaitu Jan van Eyck, yang gagal ditemukan. Lukisan John the Baptist itu sebelumnya sering dipakai para pekerja sebagai meja makanan. Kemungkinan besar, lukisan itu masih tertinggal di dalam gunung yang akses masuknya keburu ditutup oleh Mang Johan. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.